Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini Guru akan mencoba menjelaskan terkait dengan materi yang sudah kalian tulis dan ada contoh soal juga di situ. Perhatikan baik-baik. Jadi sengaja Guru buat video ini untuk mempermudah kalian memahami setiap materi maupun penyelesaian contoh soal yang ada di situ. Oke, untuk meminimalisir waktu, kita langsung saja ke materinya. Jadi pada semester ini kita akan membahas materi awalnya itu tentang trigonometri. Kita langsung saja ke perbandingan trigonometri yang bagian pertama, perbandingan trigonometri. Satu, perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Itu tahapan bahasan pertama di perbandingan trigonometri. Oke, perhatikan. Dalam memahami perbandingan trigonometri, kita kembali melihat bangun datar yang pada dasarnya ini tidak asing lagi untuk kalian, segitiga siku-siku. Karena untuk memperoleh 6 perbandingan trigonometri, kita harus pahami betul segitiga siku-siku tersebut. Perhatikan. Di sebelah kiri ini ada gambar segitiga siku-siku, segitiga OBA dengan masing-masing sudut dengan masing-masing sisinya, sisi Y, X, dan R. Kemudian di sudut alfa, perhatikan. Ini ada 3 sudut, kita fokus ke sudut alfa. Jadi sudut alfa kita bisa pahami untuk Y itu sisi depan sudut atau sisi tegak, dan X sisi datar atau sisi dekat sudut, dan R-nya sisi miring. Oke. Berangkat dari bangun datar inilah makanya kita memperoleh 6 perbandingan trigonometri. Perhatikan, dalam perbandingan trigonometri kita mengenal 6 perbandingan trigonometri, yang nantinya 6 perbandingan trigonometri inilah menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah yang akan muncul nanti di trigonometri itu sendiri. Perhatikan, yang pertama ada sinus alfa, kosinus alfa, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen alfa. Perbandingan yang kita peroleh dalam rumus yang ada di sini itu berangkat dari segitiga yang ada di samping ini. Perhatikan. Untuk menentukan sinus alfa, secara konsep sin alfa itu perbandingannya sisi depan sudut alfa per sisi miring. Makanya kita peroleh sisi depan sudut alfanya kan Y, sisi miring R. Makanya kita peroleh sin alfa sama dengan Y per R. Untuk kosinus alfa, perbandingan sisi dekat sudut X per sisi miring. Kalau tangen alfa, perbandingan sisi depan sudut per sisi dekat sudut, makanya Y per R. Nanti untuk perbandingan ini nanti kalian sinkronkan dengan gambar yang ada di samping. Oke, untuk meminimalisir waktu, kita langsung ke contoh soal. Nanti kita akan kaitkan dengan rumus yang ada di atas. Oke, kita langsung ke contoh soal yang ada di bawah. Oke. Suatu garis OP dengan O 0,0 dan P 12,5 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Penyelesaian. Perhatikan gambar itu sudah dalam bentuk segitiga siku-siku. Di sudut alfa dengan sisi depan sudut alfa atau sisi tegaknya 5, sisi dekat sudut alfa atau sisi datarnya 12, dan sisi miring R. Perhatikan. Di sini dalam menentukan perbandingan trigonometri harus kita ketahui dulu semua nilai-nilai atau setiap sisi dari segitiga itu sendiri. Di sini sisi miring belum diketahui, makanya kita harus cari. Cara mau cari itu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras untuk dalam sudut atau dalam diagram kartesius kita gunakan rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekarang kita mencari nilai R. R sama dengan ingat bahwa ketika pangkatnya hilang kita langsung taruh akar atau tarik akar. R sama dengan akar dari 12 pangkat 2 itu nilai X. Ingat di dekat sudutnya itu nilai X sisinya, tambah 5 pangkat 2 itu nilai Y nya. Oke.
Kita hanya mensubstitusi nilai yang sudah ada di gambar tadi. Oke. Sama dengan akar 144 tambah 25 sama dengan 169 sama dengan 13. Jadi akar dari 169 itu 13. Boleh paham sampai sini? Kalau sudah? Oke. Kalau sudah diperoleh semua DP nilai dari masing-masing sisi, kita mudah menentukan 6 perbandingannya. Kita mulai dari sin alfa. Sin alfa sama dengan, kita kembali ke 6 perbandingan yang ada di atas untuk memperoleh penyelesaiannya. Sin alfa itu Y per R, makanya kita tinggal lihat Y-nya 5, R-nya 13. Oke? Dan seterusnya sampai kita peroleh nilai dari kotangen alfa itu sendiri. Boleh paham sampai sini? Ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti akan berkembang di grup. Silakan share, tanyakan juga lewat grup. Oke? Ya, sampai di sini video yang baru buat. Nanti lagi-lagi akan berkembang di grup. Ya, terima kasih.